gedung gereja apa? Hah? Saya lagi tidur, nggak bisa tidur, tahu nggak? Kita kan mau ngadain ibadah Sumpah Pemuda, Kak. Hah? Sumpah Pemuda? Ada ibadah? Kurang kerjaan banget, mending tidur, gimana? Lah, emangnya Kakak nggak mau ikutan ibadah ya? Ya enggak lah, ngapain? Kenapa, Kak? Ya karena kita beda. Mungkin lu, tinggal lu gitu loh. Mau nggak? Kita semua itu sama di mata Tuhan, Kak. Sama apanya, kita beda. Ya, aku ganteng, kamu jelek. Kamu kaya, aku miskin. Gitu loh. Udah sana, nggak usah ribut-ribut lagi, saya mau tidur deh ya. Berisik aja kalian nih. Ya, padahal kan kita mau latihan tugas doa juga ya. Nah, ya udah, mendingan kita doa aja. Pasti kan kalau doa nggak akan berisik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami di sini sudah melaksanakan pelaksanaan ibadah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Semoga acara kali ini bisa diberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Berisik. Ngapain? Pergi.
suara kamu bagus. Aku ini jarang banget yang namanya muncul. Tapi suakui suaramu bagus. Oh, banget loh. Oke, boleh kenalan? Aku Sabda. Saya Gabriel, remaja pemuda Kisah Jawa. Sama kayak kamu. Gabriel? Ya. Oh, Gabriel. Kayaknya ada kayak salah satu nama malaikat. Ngaku-ngaku malaikat berarti. Ternyata remaja pemuda sini tuh. Iya. Aku baru dengar toh. Soalnya aku sih jarang banget ya ikut yang namanya kegiatan-kegiatan di sini. Loh, kenapa kayak gitu? Ya karena kebanyakan tuh kegiatannya itu bagi orang tua dan palingan bagi anak kecil gitu, bagi anak-anak kan. Dan bagi remaja pemuda itu paling yang dipilih itu cuma itu aja. Misalnya kemarin acara Valentine kan. Yang dipilih itu anak-anak. Kemudian acara ada lagi nih, acara bulan keluarga. Ya. Yang dipilih juga anak-anak. Nah, melihat dari situ kan aku sadar diri dong. Aku kan orang Betawi ya, orang Betawi ada sedikit keturunan Eropanya gitu ya. Jadi nggak level gitu kalau ikut tadi. Dan ngomong-ngomong kamu di sini ngapain ya? Oh, saya tuh lagi nyari harta. Harta yang nggak ternilai. Pokoknya berharga banget lah. Hah? Harta? Harta Iya. karun maksudnya? Iya, Serius? iya. Ada emang? Ada dong. Wah, boleh tuh. Mau sekarang? Oke sih. Ayo cari. Untuk suamiku! Untuk anakku! Hei teman-teman, ayo kumpul ke sini. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Teman-teman pemuda di Klasis Purworejo dalam acara Sumpah Pemuda ini, syukur pada Allah karena saya diberi kesempatan untuk menemani teman-teman dalam acara ini. Saya Pendeta Kristi dari GKJ Gondokusuman di Jogja. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan sehingga acara Sumpah Pemuda kali ini bisa terlaksana. Dan di tengah kebersamaan kami sebagai anak-anak muda milik Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk bagi kehidupan kami. Mohon Tuhan memberkati, mohon Tuhan menyertai sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya sehingga menjadi pemuda-pemuda Kristen yang berkualitas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, firman Tuhan kali ini kita baca dari surat Titus. Titus pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Titus pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal.
Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Dan hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Nah teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, namanya surat, ya surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk Titus. Dan isinya tentu adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa saja yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada Titus. Khususnya dalam mendukung pelayanan Titus yang saat itu melayani di Pulau Kreta. Berbagai nasihat diberikan, berbagai petunjuk diberikan. Dan di pasal 2 ini, Rasul Paulus khusus berbicara bagaimana Titus bisa melakukan pelayanan, penggembalaan kepada berbagai kategori yang ada di jemaat. Dan yang tadi kita baca, khusus untuk orang-orang muda. Nah, apa nasihatnya untuk orang-orang muda? Tadi kita baca, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Kenapa nasihatnya untuk menguasai diri? Apa orang muda itu tidak bisa menguasai diri? Suka sesukanya sendiri? Ya, tidak selalu ya sebenarnya. Tapi mungkin saja hal ini didasarkan pada keyakinan, pada pemahaman, pada pengamatan bahwa orang muda itu umumnya berkobar-kobar, penuh semangat dalam melakukan apapun, baru senang-senangnya, penuh gairah sehingga harus menguasai diri. Bukan berarti lalu tidak boleh punya semangat, tidak boleh berkobar-kobar, tetapi ada penguasaan diri. Tapi memang bisa saja bahwa ada pemahaman negatif bahwa orang muda karena usianya yang masih muda, karena pengalamannya yang belum sebanyak orang tua mungkin, lalu dianggap belum matang, belum bisa menguasai diri, belum bisa punya pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan untuk memutuskan atau berbuat sesuatu yang benar. Maka nasihatnya adalah menguasai diri. Nah, tapi terlepas dari apakah ada pandangan negatif atau tidak, yang namanya nasihat untuk menguasai diri itu sesuatu yang penting. Dan itu masih relevan sampai saat ini. Dan sebenarnya tidak hanya untuk orang muda, untuk semua orang ya. Tapi karena konteks kita sekarang bicara mengenai orang muda, dan tema kita adalah kaum muda satukan bangsa, penguasaan diri ini penting buat kita semua. Penguasaan diri dalam hal apa? Coba kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, penguasaan diri dalam mengambil keputusan. Kadang bisa saja orang mau mengambil keputusan itu karena emosional. Wah, ada sesuatu lalu langsung aja memutuskan. Baru marah memutuskan, baru kesal memutuskan. Ada sesuatu hal langsung dia merespon dengan memutuskan sesuatu. Nah, keputusan kita apapun itu pasti akan berpengaruh untuk diri kita, masa depan kita, termasuk juga bisa berpengaruh untuk orang lain. Nah, kalau bicara tentang keutuhan bangsa, salah satu pengambilan keputusan yang sangat penting bagi orang muda, tidak usah bicara yang besar-besar, yang jauh-jauh, yaitu adalah mengambil keputusan dalam menentukan apa yang mau diposting di sosial media misalnya. Apa yang mau di-share, yang mau dibagikan dari yang sudah diterima, itu apa yang kemudian mau kita share ulang sehingga orang lain bisa membacanya, ikut melihatnya. Nah, kita harus menguasai diri kita untuk kemudian hanya memposting, membagikan hal-hal yang memang baik, hal-hal yang memang benar, hal-hal yang bisa membawa keutuhan, yang membawa kebaikan. Bukannya malah memposting hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan.
Kalau memang postingan kita itu akan menyakiti, menyinggung kelompok lain, ya kita harus mempertimbangkannya ulang. Apa iya bijaksana kalau itu tetap kita posting? Jangan-jangan gara-gara postingan kita terjadi kericuhan, terjadi perpecahan. Mungkin enggak yang kemudian langsung membuat bangsa Indonesia pecah gitu ya. Mulai dari yang lingkup-lingkup kecil, ternyata pertemanan kita dengan teman-teman lingkungan kita jadi pecah, jadi buruk relasinya. Kan perpecahan dimulai dari yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil pecah sini, pecah sana, pecah sana, pecah. Iya bubar juga Indonesianya lama-lama. Sehingga dari postingan kita harus benar-benar menguasai diri. Kita tidak bisa tutup mata bahwa bangsa kita, lingkungan kita terdiri dari orang-orang yang beragam. Tentu sungguh indah kalau apa yang kita posting, yang kita bagikan adalah narasi-narasi, kisah-kisah yang meneduhkan, yang menyejukkan, yang juga bisa membuat orang lain belajar. Ada kebaikan kok di tengah keberagaman. Ada pengalaman-pengalaman baik yang bisa kita duplikasi, yang bisa kita lakukan bersama teman-teman kita yang beragama yang berbeda, yang sukunya beda dari kita, yang beda generasi dari kita. Ada hal-hal baik yang bisa kita bagikan. Nah, penguasaan diri penting di sini supaya yang kita putuskan untuk kita klik, untuk kita kirim, itu sungguh-sungguh yang membawa kebaikan. Yang kedua, penguasaan diri dalam merespon suatu berita. Entah itu berita dalam artian seperti berita di televisi, atau berita-berita yang masuk ke telinga kita atau yang kita baca langsung dari perangkat kita. Bagaimana respons kita? Apalagi kalau berita itu berkaitan dengan kelompok kita, dengan identitas kita, dengan diri kita. Apakah kita mau merespons dengan reaksi spontan yang mungkin penuh kemarahan, yang kemudian bisa mengobarkan kebencian? Atau kita mau menguasai diri kita untuk kemudian lebih teliti membacanya, dengan teduh, dengan tenang mencari kebenarannya, dan balik lagi ke yang pertama tadi, akhirnya juga reaksi kita tidak tergesa-gesa untuk kemudian menyebarkan kepada orang lain. Reaksi yang tergesa-gesa tanpa perhitungan yang matang sangat mungkin merusak relasi kita dengan teman kita, dengan sesama kita. Bahkan sangat mungkin merusak pikiran atau opini seseorang terhadap suatu kelompok yang lain. Sementara itu kalau kita mau menguasai diri kita, kita bisa memilih untuk merespons dengan bijaksana. Kalau memang beritanya tidak benar, ya tidak usah kita teruskan. Tidak perlu kita menjadi marah. Kalau beritanya benar, tetapi justru ketika itu diketahui banyak orang bisa membuat hal yang tidak baik, kita bisa memilih cara-cara yang lain untuk bisa menghilangkan atau mengurangi akibat dari berita yang tidak baik itu. Jadi yang kedua adalah respons kita terhadap suatu berita. Nah yang ketiga masih masalah respons, tapi respons terhadap ajaan dari orang lain. Perlu penguasaan diri untuk kemudian sama hampir mirip dengan yang nomor 2 tidak reaktif. Apalagi kalau ajaannya itu berkaitan dengan identitas kita, dengan apa yang menjadi prinsip kita. Ayo segera kita ngapain gitu ya diajak sama teman kita. Atau sesuatu yang menggiurkan. Kita diajak dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kalau kamu ikut kami, kalau kamu ikut dengan kegiatan kami, keuntungannya A, B, C, D sampai Z, sampai A lagi, sampai Z lagi. Atau sebaliknya, ada ancaman yang mengikuti tawaran-tawaran itu atau ajaan-ajaan itu. Nah, kita bisa atau harus bisa menguasai diri. Contoh ajaan-ajaan itu misalnya, kalau berkaitan dengan diri pribadi, ajaan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ajaan untuk misalnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Loh tapi kan itu berkaitan dengan diriku pribadi, kenapa aku harus menguasai diri dan tidak melakukannya?
Karena pasti ada efeknya kepada orang lain. Kalau kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang misalnya, narkoba dan sejenisnya, maka nggak cuma diri kita yang jadi rusak, nggak cuma diri kita yang jadi bermasalah, orang-orang di sekitar kita juga akan terpengaruh. Dan bukan tidak mungkin, pengaruh itu akan membuat kerusakan dalam relasi di sekitar kita. Begitu juga misalnya kalau itu bukan hanya berkaitan dengan diri kita sendiri, tetapi tampak seperti sebuah hal yang baik untuk kehidupan bersama. Aksi-aksi bersama misalnya, ajaan ayo ikut demo, ayo ikut menyerukan aksi ini, ayo ikut tanda tangan ini. Bukan hal yang buruk untuk menyuarakan aspirasi atau keinginan atau hal-hal yang benar. Tetapi kita perlu tahu dulu, kuasai diri kita untuk tidak sekadar ikut-ikutan. Wes ketoknya bagus, kayaknya bagus ya kita ikut titik. Tapi kita harus benar-benar tahu masalahnya apa. Yang mau diminta, yang mau dituntut apa. Jadi nggak asal ikut-ikutan terus habis itu plonga-plongo nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi harus tahu benar. Apalagi kalau kemudian setelah ikut-ikutan itu justru menimbulkan kesalahpahaman dengan berbagai pihak. Harus menguasai diri supaya nggak asal ikut-ikutan. Yang keempat, penguasaan diri itu juga mewujud dalam kemauan untuk tenang dan teduh. Ketika kita belajar dari yang lain. Ketika kita berhadapan dengan orang lain yang berbeda dari kita. Kita perlu meneduhkan diri kita, menguasai diri kita, untuk tidak segera kepengen ini loh yang benar seperti ini. Kamu tuh pokoknya salah, apapun yang kamu bilang salah. Tidak, kita perlu tenang, diam, mendengarkan, memperhatikan, belajar memahami apa toh sebenarnya yang ada di dalam diri mereka. Apa toh sebenarnya yang menjadi pendapat mereka, apa toh sebenarnya yang menjadi pandangan hidup mereka dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kita lalu bisa tahu, kok mereka seperti itu. Kok mereka dari agama yang berbeda dari saya bisa punya pandangan seperti itu. Oh ternyata latar belakangnya begini. Ajarannya seperti itu dan seperti ini. Jadi kita tidak akan menghakimi mereka. Begitu juga kalaupun tidak jauh-jauh ya ketika kita dengan lingkungan pertemanan kita. Ada perbedaan. Kita perlu menguasai diri untuk mendengarkan, untuk memperhatikan, untuk mengerti dan memahami mereka. Nah teman-teman, 4 hal ini tadi bisa menjadi contoh dari ajaan bagi kita untuk menguasai diri. Orang-orang muda, kaum muda, itu orang-orang penting, orang-orang berharga, sama seperti generasi yang lain. Dan orang-orang muda punya semangat, punya sesuatu yang berharga dalam hidupnya, punya peran dan punya pengaruh. Dan kalau kita bicara tentang kehidupan bangsa dan negara ini, apalagi yang sekarang kita peringati Sumpah Pemuda, gerakan para pemuda itu bisa membawa pada kebaikan, pada kesatuan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini. Nah kalau pada masa lalu, para pendahulu kita melakukannya dengan Sumpah Pemuda, saat ini kita diajak untuk membawa kesatuan bangsa kita dengan penguasaan diri. Penguasaan diri dalam mengambil keputusan, penguasaan diri dalam merespon suatu berita, penguasaan diri dalam merespon suatu ajaan, dan penguasaan diri dalam kita mau mengerti dan belajar dari orang lain. Kalaupun kita melakukannya dalam lingkup yang kecil-kecil, yakinlah dari lingkup yang kecil itu pun kita membawa pengaruh besar untuk bangsa kita.
Kalau kita menjaga, menguasai diri dalam lingkup pertemanan kita, dalam lingkup keluarga kita, tetap yakinlah bahwa itu punya andil untuk menjaga kesatuan bangsa kita. Jadi, jangan khawatir, jangan ragu juga. Kaum muda, orang muda punya peran dalam kehidupan bangsa ini. Kalian, teman-teman muda, punya peran besar untuk menyatukan bangsa Indonesia. Kita tidak ingin bangsa kita terpecah belah. Kita tidak ingin sejarah bangsa kita berhenti, tetapi terus berlanjut, maka ambil peran. Satukan bangsa dengan penguasaan diri, dan dengan demikian kita juga mewujudkan cita-cita dari para pendahulu kita yang sudah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur berkat Tuhan telah tercurah dalam diri dan melalui para pendahulu kami yang telah mengambil keberanian untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda, membawa persatuan bagi bangsa Indonesia ini. Saat ini kami hidup di tengah masyarakat kami, di tengah konteks abad ke-21 ini, dan kami masih percaya bahwa kaum muda juga bisa berperan untuk kesatuan bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan terima kasih Tuhan atas nasihat yang sudah kami terima melalui Rasul Paulus yang menasihati Titus untuk menyampaikan nasihat kepada orang-orang muda untuk menguasai diri dalam segala hal. Mohon ajari kami dan tuntun kami Tuhan sebagai orang muda untuk juga selalu menguasai diri kami. Ketika kami mengambil keputusan, terlebih ketika keputusan itu akan berpengaruh untuk banyak orang. Ketika kami merespon suatu berita, merespon suatu ajaan, dan saat kami berhadapan dengan pihak-pihak, teman-teman kami yang berbeda dari kami, menguasai diri untuk belajar dari mereka, itu kemampuan yang kami mohon dari Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami, mohon Tuhan sertai kami, sehingga apa yang baik yang sudah kami dengarkan dari Tuhan, sungguh bisa kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa selalu menghayati diri sebagai anak-anak muda, kaum muda yang bisa membawa kesatuan bagi bangsa kami, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. yang memelihara
ya. Gabriel! Kau bohongin aku ya? Mana harga yang paling berharga yang kau bilang? Harta apa? Maksud kamu uang personal ini? Bukan! Harta yang paling berharga yang tidak ternilai. Kakak itu gimana sih? Tadi ngomong nggak mau ikut ibadah. Sekarang kalau sudah selesai baru datang. Minta persembahan pula. Enak aja. Ngapain kita ulang persembahan? Paling isinya tuh nggak seberapa. Terus harta apa yang kamu maksud? Lagi pula, saya juga belum pernah ketemu kamu. Lah, berarti tadi itu cuma Kalau itu cuma mimpi, berarti katanya dalam mimpi kamu dong. mimpi apaan orang mimpi aku jelek banget tadi gila dikejar-kejar sama Ya misalnya sesuatu yang membuat mimpi buruk kamu jadi mimpi yang baik. sesuatu yang dapat kita ambil dari yang baik. Maksudmu sesuatu itu adalah persatuan. Kalau dari mimpiku tadi sih pemuda Indonesia bisa menang karena mereka bersatu. Kalau begitu, pemuda klasis Purworejo bisa menjadi semakin baik dan semakin maju ketika bersatu. Oh iya ya. Oh enggak. Berarti mulai sekarang aku nggak